Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to present to you about review of green supply chain management in manufacturing and a case study. So first of all, I want to introduce myself. My name is Muhammad Arif, NPM 754232009. And this presentation I make to fulfill my task in lecture of green and halal logistic, and my docent is Dr. Agus Purnomo MP. Uh, so uh, first of my presentation is abstract, abstract of this uh, presentation is supply chain management is a series of activities related to the flow of goods, information, and finance from supplier, manufacturer, warehouse, distribution, and retailer to end customer user. So, jadi di sini pertama saya menjelaskan tentang supply chain management adalah sebuah rangkaian dari aktivitas yang berhubungan dengan alur dari barang, informasi, dan uh, finansial dari supplier, serta pabrik, gudang, dan distributor, serta retailer dan customer atau sebagai end user. Jadi, di sini seperti adalah uh, bagian dari inovasi inovasi yang berhubungan dengan uh, berhubungan dengan isu dari sebuah supply chain management untuk mengimprovisasi perusahaan mereka untuk lebih sustainable dalam hal performa. Beberapa literatur yang digunakan adalah kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi dari dua metode analisis, yaitu positive impact of GSM dan literatur studi yang berhubungan dengan determinasi dari impact impact sebuah perusahaan yang mengimplementasikan supply chain manajemen di dalam organisasinya. So, jadi referensi dari untuk manajer dalam memutuskan untuk mengaplikasikan green supply chain management proses dalam organisasinya. Dan ini ada 4 green proses dalam green supply chain management, yaitu green design, green manufacturing, green logistik, dan uh, reconditioning and core disposal. Jadi beberapa positif impact dari itu bisa kita rasakan di perusahaan, contohnya uh, dalam hal organisasional productivity seperti financial dan efisiensi, improvisasi dalam environmental proses performance, dan mengidentifikasikan tren serta organisasional development. Jadi hal ini bisa mengimplementasikan diimplementasikan dengan baik jika disokong dengan uh, tekanan dari beberapa variabel, yaitu ketertarikan dan pressure dari organisasi, serta dapat mendorong perusahaan untuk lebih sempurna dalam bisnis organisasionalnya. Selanjutnya itu introduction. Jadi supply chain management ini adalah memasukkan sebuah set approach in industry from supplier, manufacturer, warehouse, dan distributor, dan retailer itu customer. Jadi ada dua scope dalam uh, supply chain management, itu aktivitas yang berhubungan dengan
alur material, informasi, uang, beserta dengan supply chain, beriringan dengan supply chain. Jadi yang kedua itu ada dalam manufaktur, dalam perusahaan manufaktur ada aktivitas yang menyertakan aktivitas of designing new product, ada aktivitas yang menggunakan raw material seperti produk purchasing or supply. Yang ketiga ada perencanaan dan production planning. Yang keempat adalah activities. Yang kelima adalah activities of sending and distribution, itu pengiriman dan distribusi, dan aktivitas kedap pattern and management activities. Baik. Dari literatur review ada yang diterapkan adalah green supply chain management, green design, green manufacturing, green logistic, assembly, green manufacturing, dan advantage of GSM. Dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini, saya ingin menyebarkan yaitu finansial, environment, dan sosial. Untuk advantage dari segi finansial yaitu mengurangi revenue untuk peningkatan kenyamanan konsumen, dan yang kedua yaitu mengurangi yang berlebihan terhadap biaya. Yang ketiga itu mengurangi aset utility, penggunaan aset yang terlalu banyak. Yang keempat, yang selanjutnya adalah di environment, keuntungan yang didapatkan yaitu mengurangi dari penggunaan banyaknya waste produk atau produk terbuang, yang meningkatkan efisiensi dari energi yang digunakan, mengurangi emisi udara, mengurangi emisi air, dan mengurangi penggunaan bensin yang tidak terlalu bersahabat. Dan untuk aspek sosial ada yaitu reduction the danger of waste and gas emission restricting from public. Jadi dari aspek sosial itu karena hitungan dari hal-hal di finansial dan environment, jadi berdampak kepada sosial yaitu dengan gas yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kemudian selanjutnya diskusi discussion dari hal yang diskusikan itu dari sebuah studi kasus, itu diterapkan di pabrik gula Trans Indonesia. Di sana sehingga membuatkan perusahaan dapat mengimprove performanya. Jadi mereka menggunakan AHP metode untuk mengaplikasikan supply chain untuk meningkatkan supply chain performance-nya, dan mereka kombinasi dengan obtain dengan mereka kombinasikan dengan blend obtain from the store model. Jadi di sana dilakukan analisis atau ROA dan EVA model yang digunakan untuk financial performance. The result of this decision in fulfillment supply chain performance. Jadi hasil dari studi tersebut membuat informasi sistem dapat digambarkan dengan hubungan antara green supply chain management dan perusahaan financial performance. Dari analisis tersebut dapat kita lihat ketika perusahaan mengimplementasikan green procurement
green manufacturing and green distribution. Di sana meningkatkan kompani perusahaan finansial yaitu sebesar 87,3% dan efisiensi 12,7%. Di penerapan itu dapat mendevelop untuk membantu manajer dalam membuat decision planning, decision ketika merencanakan uh, untuk mengimplementasikan green supply chain. Kesimpulan atau conclusion dari studi kasus yang saya gunakan. Jadi implementasi dari green supply chain management itu uh, able to have positive impact on several manufacturing companies increase, increasing organizational productivity. Jadi dapat penerapan green supply chain itu dapat memberikan impact kepada beberapa perusahaan seperti organizational productivity dalam hal finansial efisiensi serta environmental performance dapat identifikasikan sebagai organisasi development. Jadi jadi dalam kesuksesan dari penerapan green supply chain management uh, dapat dari full support dari manajemen dan membutuhkan untuk form of strict regulation membutuhkan regulasi dari pemerintahan untuk meningkatkan our concern the parties involved. Jadi dapat meningkatkan fokus dari beberapa bagian yang dapat dimasukkan. Opinion sini pendapat saya ya untuk kedepannya ya ini dapat didiskusikan sebagai impact dari penerapan green supply chain management untuk beberapa aktivitas yang dapat diimprove dari company performance atau performa dari perusahaan. Jadi so that research can discuss the detail of activity improving company performance. Jadi penelitian dapat didiskusikan di dalam hal-hal detail dalam hal detail beberapa hubungan dari beberapa aktivitas yang dapat mengimprove perusahaan performance. Jadi furthermore intelligent management making upgrade decision to upgrade the person. Jadi hal ini dapat didiskusikan bagi para manajer untuk penerapan green supply chain management di perusahaannya. Sekian dari saya, terima kasih.